Halo guys, gue Wildan. Jadi hari ini gue pengen cerita pengalaman gue pakai mouse sejuta umat kakak beradik si G304 dan G102. Sebetulnya dua mouse ini tuh udah terbilang cukup tua ya, dan udah banyak banget reviewnya. Jadi di video ini tuh gue akan bikin singkat aja dan lebih ngebahas pengalaman gue pakai kedua mouse ini di beberapa tahun ke belakang. G102 ini udah gue pakai dari tahun 2019 sampai akhirnya gue ganti ke si G304 ini. Dan ini gue beli sekitar 2022 di bulan Juni kalau nggak salah. Jadi sekilas dua mouse ini tuh identik, jadi cuman beda wired sama wireless aja. Tapi sebetulnya ada beberapa perbedaan mendasar pada mouse ini. Seperti sensor yang dipakai. G304 menggunakan Hero sensor yang diklaim punya performa dan efisiensi lebih baik daripada PixArt 3366. Dan FYI ada dua tipe seri G102 yaitu Prodigy dan Lightsync. Dan kebetulan yang gue pakai versi yang Prodigy. Dan kalau kita lihat di website resminya, Logitech G102 Prodigy menggunakan Hero sensor, tapi Lightsync tidak dimention menggunakan Hero sensor, hanya tertulis menggunakan sensor kelas gaming. Dan dari beberapa sumber, G102 ini menggunakan sensor dari Mercury. Nah, tapi anehnya gue punya Prodigy ini, setelah gue buka malah sensornya ternyata Mercury. Jadi gue sedikit bingung, gue dapet Prodigy, harusnya gue dapet Hero sensor, tapi setelah gue buka dalamnya Mercury. Kayaknya gue Kemudian untuk segi berat, jelas G304 lebih berat daripada si G102 karena dia menggunakan baterai. G304 punya berat 99 gram, dan kalau kalian merasa bahwa 99 gram ini terlalu berat buat gamer, kalian bisa beli pack cover yang honeycomb, kemudian ganti baterainya menggunakan baterai AAA plus converter. Hal ini bisa mereduksi berat G304 kurang lebih menjadi 85-83 gram. Dan untuk si G102 sendiri beratnya ada di 85 gram tanpa kabel. Kemudian dari segi DPI juga berbeda, dua-duanya punya 5 preset DPI yang bisa diatur sesuai dengan kebutuhan. Tapi G304 punya maksimal ada di 12.000 DPI dan si G102 hanya 8.000 DPI. Sejujurnya gue belum ngerti sih untuk siapa DPI super tinggi seperti ini, karena gue pribadi pakai DPI di ya kisaran 800 sampai 1000 DPI dan itu sudah mengcover semua bagian semua bagian monitor gue. Untuk poin yang lain kurang lebih sama seperti garansinya 2 tahun, ambidex, polling rate-nya sama-sama udah bisa 1000 Hz, untuk switch-nya juga masih menggunakan Omron, kalau nggak salah yang 10 juta klik ya. Dan dua-duanya juga udah punya memori, jadi kalian bisa simpan settingan kalian, dan yang jelas udah bisa makro. Oh ya, satu lagi fitur paling penting untuk gamers, RGB guys. G102 punya RGB dan G304 nggak punya sama sekali. G304 punya lampu kecil di bawah DPI switch yang ngasih tahu di mana DPI yang sedang kalian pakai. Juga sebagai indikator kalau baterai dari mouse ini habis ketika lampunya berubah jadi warna merah. Nah, masalah yang pertama kali gue hadapi pada saat pakai si G102 ini adalah double click. Yap, ini adalah masalah paling umum yang dialami oleh user G102. Untungnya mudah aja diperbaikinya, kalian tinggal beli switch kemudian solder aja. Tapi kalau kalian nggak berani, kalian tinggal ke reparasi komputer aja. Dan double click ini terjadi sekitar 1 tahunan setelah mouse ini dipakai. Tapi bodohnya gue bongkar sendiri karena gue nggak tahu ternyata garansinya itu 2 tahun. Dan kabarnya masalah double click ini sudah diperbaiki di seri Lightsync. Dan by the way, kalau kalian punya pengalaman atau punya Lightsync yang udah dipakai 1 tahunan lebih, boleh banget share pengalaman kalian di kolom komentar. Apakah pernah mengalami double click dalam kurun waktu 1 tahun ke belakang atau masih aman jaya? Untuk G304, masalah yang gue hadapi itu terbilang klasik, mouse-nya mati tiba-tiba karena baterainya habis. Tapi kalian bisa monitoring baterainya via Logitech G-Hub. Dan dari klaim Logitech, satu buah baterai AA itu bisa bertahan selama 250 jam pada mode performance dan 9 bulan pada mode endurance. Emang Logitech nggak ada obat sih kalau ngomongin masalah efisiensi baterai di mouse dan keyboardnya. By the way, kalau gue pakai baterai AAA di mode performance, tapi menurut gue cukup awet aja sih, kira-kira kayak 2 mingguan atau mungkin lebih ya. Gue baru ganti baterai, dan gue pakai PC itu rata-rata kayak 4-5 jam sehari. Dan tadinya gue berpikir akan ada penyesuaian dulu untuk gue yang biasa main game pakai mouse kabel, terus pindah ke wireless, dan ternyata nggak ada nggak ada delay sama sekali sih malah. Untuk bagian baterainya sendiri, feel-nya gue lebih suka si G304, semuanya berasa lebih ringan. Bagian wheels-nya juga
juga sama, menurut gue pas, nggak terlalu keras dan nggak terlalu ringan juga. Tapi yang paling berasa menurut gue si side button ini, forward dan backward. Kalau di G102 itu agak keras dan nggak tahu kenapa di G102 yang gue dapet scroll wheelnya tuh keras, nggak smooth sampai gue berasa ada effort buat gerakin scrollnya, dan gue memutuskan untuk nyopot karetnya karena menurut gue mengganggu baik untuk main game ataupun kerja. Dan yang terakhir, untuk ukuran mouse, gue rasa mouse ini tuh cocok buat orang-orang yang ukuran tangannya itu masuk kategori sedang di bawah 19 cm. Sedangkan untuk ukuran tangan yang besar kayak gue di atas 20 cm itu agak kekecilan sih menurut gue, apalagi kalau kalian pengguna palm grip dan hyperhidrosis kayak gue. Tapi hal ini bisa sedikit diabaikan kalau kalian pengguna claw grip atau fingertip. Tapi tetap aja feel-nya itu berasa gripnya akan sedikit licin menurut gue. Ya, mungkin segini dulu video kali ini tentang pengalaman gue pakai dua mouse ini di beberapa tahun ke belakang. Dan kalau kalian ada pertanyaan atau pengalaman pakai mouse ini, boleh banget tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian tertarik dengan mouse ini, linknya udah ada di deskripsi. Cek juga kitab mending yang gue bikin, dan jangan lupa like and share kalau informasi ini membantu, dan kalian bisa bantu gue dengan cara klik tombol subscribe. Gue Wildan, sampai bertemu di video berikutnya. Bisa diabaikan kalau kalian pengguna palm grip lagi, claw grip, dan satunya apa?